7 Desember 1941, pada dini hari pasukan udara Jepang diberangkatkan untuk membombardir pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tepat ketika pesawat tempur akan menyerang, Intel Amerika menangkap transmisi dari Tokyo Kedutaan Jepang Washington yang berisi pembicaraan perdamaian gagal, perang sudah dekat. Semua tentara kelaparan dan belum persiapan karena mereka diserang saat mereka masih tertidur. Bukan hanya pemangkalan militer, rumah sakit juga ikut diserang agar mereka yang terluka tidak bisa diobati lagi. Banyak kapal perang yang ditenggelamkan. Pasukan militer Amerika semakin tidak memiliki kekuatan tempurnya. Bukan hanya tentara, tapi dokter dan juga perawat ketakutan dan kebingungan menangani banyaknya orang yang terluka. Hanya tersisa 4 pesawat di pangkalan kecil, itu pun hanya satu yang bisa digunakan karena landasan pertama sudah hancur. Sekarang pasukan Jepang menyerang landasan kecil, banyak pasukan yang tertembak. (29 dari 350 pesawat Jepang sudah hancur. Sebenarnya Jepang ini merencanakan 3 gelombang serangan, tapi karena mempertimbangkan banyak hal, Jepang akhirnya membatalkan serangan ketiga. Para perawat mulai mengobati semua orang yang terluka satu persatu. Karena terlalu banyak orang yang terluka dan juga keterbatasan obat, dokter meminta perawat untuk membawa masuk yang sekiranya bisa diselamatkan saja. Tentara-tentara yang masih hidup masih mencari tentara lain yang bisa diselamatkan. Kesedihan dan tangisan dirasakan oleh seluruh pasukan Amerika. Beberapa bisa diselamatkan, tetapi beberapa juga ada yang sudah tewas. Sehari setelah penyerangan, Presiden Franklin Roosevelt mengatakan jika Jepang memberikan pernyataan dan harapan palsu untuk melanjutkan perdamaian, lalu tiba-tiba mereka melakukan penyerangan mendadak dan tidak berbalasan yang menewaskan lebih dari 3.000 lebih orang Amerika. Amerika pun akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Para kepala staf angkatan bersenjata mengatakan jika sangat beresiko untuk menyerang balik. Roosevelt pun bilang bahwa resiko akan selalu ada. Dengan semangat pantang menyerah dan ambisi Roosevelt, semua yang ada di ruangan itu akhirnya diyakinkan. Radar melaporkan kapal patroli Jepang di jarak yang cukup dekat. Mereka semua bersiap berperang dan menghancurkan kapal patroli sebelum posisi kapal induk dilaporkan. Pesawat tempur hanya bisa terbang 400 mil sebelum target agar bisa turun di Cina. Tapi karena situasi yang di luar dugaan, pesawat harus segera berangkat di jarak 624 mil. Itu artinya ada kemungkinan bahan bakar mereka tidak cukup untuk sampai ke tempat sekutu mereka di Cina. Satu persatu pesawat berhasil lepas landas dan 16 pesawat siap untuk membombardir Tokyo. Pesawat sudah masuk ke daratan Jepang, bom pun akhirnya diluncurkan.
Misi pengeboman selesai, sekarang giliran senjata anti pesawat Jepang yang menghujani milik mereka. Semua pesawat sudah hampir kehabisan bahan bakar dan mereka belum melihat daratan sedikit pun. Mesin pesawat mereka mulai mati. Mereka akan turun di area persawahan dan ternyata ada banyak patroli Jepang yang ada di area tersebut. Dengan senjata seadanya, tentara Amerika berusaha bertahan dengan melawan pasukan Jepang. Tak lama kemudian pasukan Cina datang menyelamatkan dan mereka pun kembali pulang.